Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita membuka firman Tuhan pagi hari ini dari Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 16. Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan tema pagi hari ini, ujian yang mendatangkan berkat. Ujian yang mendatangkan berkat. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 16, demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulang tema, ujian yang mendatangkan berkat. Bapak Ibu, orang percaya bukan dicobai, tapi orang percaya itu diuji. Kalau pencobaan itu bernada negatif dan bermuara kepada menjatuhkan, tetapi kalau ujian itu bermuara kepada orang itu akan naik kualitasnya, akan teruji hidupnya, dan akan terbukti dia beriman atau tidak, dia berkualitas atau tidak. Karena itu orang percaya, khususnya di dalam bagian ini, yang melakukan pencobaan itu adalah iblis. Tapi yang memberikan ujian, yang memberikan kepada kita ujian, itu adalah Tuhan dalam rangka untuk menaikkan level kita. Tapi dalam teks ini secara keseluruhan, ada pemahaman yang salah dari orang-orang yang datang berkunjung setelah dipulihkannya Ayub. Apa itu? Mereka merasa bahwa ini pencobaan yang dilakukan Tuhan kepadanya. Tidak demikian. Kalau kita baca secara utuh, dari pasal pertama, kita akan melihat bahwa sebenarnya yang punya gara-gara yang menyebabkan Ayub mengalami penderitaan, yang membuat dia kehabisan seluruh harta kekayaannya, yang membuat dia mengalami keadaan yang terpuruk adalah karena setan. Memang pekerjaan setan adalah untuk merusak, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan dalam konsep yang jelas secara Kristiani, secara tuh Alkitab kita berkata bahwa segala yang baik itu diturunkan oleh Bapa Surgawi. Padanya tidak ada perubahan bayangan, artinya Tuhan itu konsisten. Tuhan itu tidak pernah pelin-pelan. Dia hari ini setia, dia besok setia, bahkan sampai selama-lamanya setia kepada kita. Dia mengasihi kita, dia tunjukkan kasihnya kepada kita, bahkan sampai selama-lamanya
Dia mengasihi kita. Mana mungkin pada saat yang sama Allah yang penuh kasih, Allah yang baik itu lalu berencana buruk terhadap manusia. Tidak pernah. Tapi Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ia membuat segala sesuatu indah di dalam rencananya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, saya mendudukkan ini supaya Allah jangan dikambing hitamkan untuk setiap persoalan kita. Allah jangan sampai disalahkan atau dicari penyebab dari setiap derita, persoalan, dan kehidupan kita yang menekan. Tidak. Allah tidak pernah bersumbangsi untuk mendatangkan hal yang buruk kepada kita. Sekali lagi saya tegaskan, Allah tidak pernah bersumbangsi untuk mendatangkan keburukan kepada kita. Melainkan Ia adalah Allah yang merancangkan kebaikan sejati kepada kita. Bapak Ibu katakan amin. Pertanyaan saya awali di bagian pendahuluan khotbah saya ini. Apakah Bapak Ibu setuju dan sepakat bahwa ujian itu mendatangkan berkat? Ini saya tanya dulu. Apakah Bapak Ibu sepakat atau tidak? Ada 5 orang yang mengatakan. Saya tanya ulang lagi. Apakah Bapak Ibu setuju atau sepakat bahwa ujian setelah saya memberikan pengertian tadi, itu mendatangkan berkat? Sepakat ya? Sepakat. Saya pastikan dulu dengan suara yang bulat. Sepakat atau tidak? Maka di dalam hukum quorum saya katakan sah. Pernyataan Bapak Ibu diterima. Oke? Ini kan begitu. Baru kita lanjutkan rapat kita ini. Ya kan? Lalu saya maju kepada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa banyak ujian, banyak berkat? Nah, setuju, yang belakang satu, ya, yang satu bilang amin. Ada 2-3 orang, ya. Sudah mulai agak mendalam nih pertanyaannya. Dan saya tidak dok, karena belum semua setuju. Gitu. Apakah Bapak Ibu setuju banyak ujian, banyak berkatnya? Ini kalau sudah setuju begini khotbah saya jadi lancar. Banyak ujian, banyak berkat. Sedikit ujian, sedikit berkat. Setuju ya? Oke, saya dok lagi. Sudah 2 kali. Ini berarti saya akan tutup khotbah saya. Bapak Ibu kalau setuju bahwa banyak berkat di banyak ujian, selamat menikmati banyak ujian. Nah, ini tidak setuju ya. Harus konsisten loh. Setiap pernyataan itu harus dibarengi dengan konsistensi terhadap pernyataan dan kesetujuan kita. Nah, pertanyaan saya adalah muncul, apakah Bapak Ibu tadi hanya sepakat karena yang lain juga sepakat? Sebab pernyataan saya begini, sekarang ini, selamat menikmati banyak ujian. Karena semakin banyak ujian, semakin banyak berkat. Semakin sedikit ujiannya, semakin sedikit berkat. Sudah, saya tutup dalam doa kalau sudah ada. Ya. Jadi kalau seandainya mulai datang ujian, jangan ngeluh ya. Dia nggak minta. Surat Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga berkata, sebab kamu tahu, seharusnya kita tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi orang-orang yang biasa belajar menikmati banyak ujian, dia akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu dikatakan oleh Yakobus, itu menimbulkan tahan uji, tahan banting dia. Makanya kenapa orang gampang mewek, kenapa orang gampang kemudian sulit untuk move on, kenapa orang kadang-kadang patah semangat, lemah leto lelah lesui. Nah, itu macam itu, L berapa itu, L5 itu. Lemah, letih, lelah, lesoi, letih. Kenapa? Karena
ujiannya belum lulus dia. Maka ketika dia mengeluh, itu tanda kita tidak akan menjadi orang yang akan tahan banting, tahan uji. Mudah sekali seperti kerupuk itu. Langsung hancur. Maka yang muda-muda ketika diputus sama pacarnya, dia nyanyi begini. Hidup tanpamu seperti butiran debu. Wah, itu nyanyiannya anak muda kan begitu. Hidup tanpamu butiran debu. Lu berharga di hadapan Tuhan. Jangan sampai lu pikir lu jadi debu setelah dia ditinggalkan dirimu. Tidak. Kita tetap bernilai, kita tetap berharga. Anak-anak muda kalau diputus oleh pacarnya, jangan lupa. Hilang 1 tumbuh 1000. Jangan terlalu dibawa oleh keadaan dengan bapernya itu, bawa perasaan. Ya. Tapi kalau suami-suami, jangan bilang kalau hilang 1 lagi, tumbuh lagi 1000. Jangan. Ya, kalau pasangannya masih ada, jangan bilang begitu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, kata ketekunan itu bicara tentang sesuatu hal yang dalam. Yang dipakai Alkitab kita adalah hupomene. Hupomene itu artinya bertahan di bawah. Maksudnya apa? Kalau orang-orang yang biasa menghadapi pencobaan, mengalami berbagai macam ujian, kalau pencobaan itu dari setan. Kalau ujian itu diizinkan Tuhan untuk kita alami. Kalau ujian itu maksudnya baik. Adalah maksud hupomene yang menghasilkan ketekunan adalah bertahan di bawah atau bertahan di bawah beban atau bertahan di bawah tekanan. Karena itu orang-orang seperti ini biasanya akan gigih menghadapi kesulitan atau tantangan karena dia sudah biasa. Karena itu sebuah peribahasa bilang apa? Allah bisa karena biasa. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kita alami itu membuat kita akhirnya tidak lagi seperti reaksi-reaksi waktu terjadi sebelumnya. Artinya Bapak Ibu, setiap ada ujian kita bertahan. Bahkan ketika ada ujian kita kuat. Ketika ada ujian kita jadi gigih. Ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, bahkan pencobaan sekalipun daripada setan datang, kita menjadi orang yang tahan di dalam setiap keadaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada teks kita. Berkat orang yang lulus ujian itu sangat banyak. Sekali lagi, berkat orang yang lulus ujian itu sangat banyak. Nah, ada 3 berkat. Berkat yang besar yang diterima oleh Ayub setelah melewati ujian dan lulus, dan seharusnya membawa kita juga untuk berjuang dalam berbagai macam ujian dan kita didapati sebagai pemenang. Nah, kita lihat 3 berkat besar yang diterima oleh Ayub setelah mengalami ujian yang luar biasa. Bahkan saya katakan pencobaan dari setan. Ini bukan ujian tapi pencobaan dari setan. Tapi kemudian dilihat sebagai sebuah cara Tuhan untuk dapat membawa dia kepada orang yang berkualitas dalam iman dan teruji di dalam imannya yang didapati Tuhan memang luar biasa. Tuhan memberi nilai yang sangat baik kepadanya. Berkat yang pertama adalah Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memulihkan Ayub. Tapi lihat cobaan yang dialami. Di Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 13. Boleh ditayangkan di depan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara. Yang menimpa Ayub dengan bara adalah setan, bukan Tuhan. Dikatakan bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepada batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Tambah lagi istrinya berkata begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nah, ini istri kurang baik juga ini. Suami sakit malah ditambahi dengan tekanan mental lagi. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Puji Tuhan. Ini Ayub walaupun saleh, dia tidak hebat luar biasa. Dia tidak pecat istrinya. Tidak pecat istrinya, walaupun istrinya ini mendatangkan hal yang kurang baik dalam pernyataannya. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Alkitab catat Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lalu ketiga sahabatnya Ayub mendengar kabar tentang malapetaka yang menimpa dia, datang mereka ke tempatnya dia. Siapa namanya? Elifas, ada Bildad, ada Zofar. Mereka mengucapkan turut bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ya, ketika memandang dia dari jauh, mereka tidak mengenali lagi. Dikatakan, menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya, menaburkan abu di kepalanya. Lalu mereka bersama-sama dengan Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Tapi dalam ceritanya 3 orang sahabatnya ini itu justru menyalahkan Ayub. Ini gara-gara kamu ini, dosanya terlalu banyak ini. Ini gara-gara kamu ini, mungkin hidupmu ada yang gak benar. Karena di dalam konsep perjanjian lama, kalau orang mengalami sakit penyakit dan mengalami malapetaka itu dianggap ada banyak dosanya, ada besar dosanya. Semua yang dilakukan oleh ketiga sahabat-sahabatnya bukan hadir untuk menghiburkan, tapi untuk mematahkan semangatnya. Tetapi di dalam semuanya itu dikatakan bahwa Ayub tidak pernah berbuat salah dalam perkataannya. Ini luar biasa. Maka banyak orang mengalami penderitaan, mulai berkata begini, Tuhan ini gimana? Saya sudah setia di dalam mengikuti Engkau. Saya sudah setia melayani. Saya sudah bahkan mempersembahkan yang saya punya, seluruh yang saya miliki untuk melayani Engkau. Kok saya masih mengalami keadaan begini? Itu berarti ada yang salah pemahaman kita terhadap Tuhan. Tapi Ayub dikatakan dalam kesemuanya itu dia tidak berbuat kesalahan sama sekali. Dan akhirnya Alkitab mencatat sebagaimana yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Tuhan memulihkan kembali keadaan dari Ayub. Tuhan memulihkan kembali keadaan dari Ayub. Ayat Alkitab mencatat, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Catat, underline itu, garis bawahi, memulihkan. Memulihkan berarti dibawa kembali kepada keadaan normal. Dibawa bahkan di atas daripada kondisi sebelumnya. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya mengatakan, ya jauh lebih sehat dari sebelumnya. Dia jauh lebih prima kondisinya dari sebelumnya. Dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saudara, proses ini tapi dilewati dengan begitu susah. Tidak ada pemulihan tanpa proses. Itulah sebabnya kita lihat Allah memulihkan keadaan daripada Ayub. Karena itu jangan pernah kita mengeluh setiap kali ada ujian atau ada pencobaan yang kita alami. Itu mungkin cara Tuhan untuk memulihkan keadaan kita jauh lebih baik lagi. Yang kedua, berkat yang kedua yang besar yang diterima oleh Ayub adalah Tuhan memberkati Ayub lebih berlimpah. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, derita yang dilaluinya sebelumnya apa? Dia memang sudah sangat kaya, bahkan amat kaya. Tapi ketika semuanya habis dalam sekejap, hanya dalam hitungan hari saja, dia tidak punya apa-apa. Dia kembali dalam posisi nol. Bapak Ibu Saudaraku, tapi walaupun semua harta dan kekayaannya habis, imannya tidak pernah beralih dari Tuhan. Ada orang yang sampai terpuruk, habis semua yang dimiliki, semua harta yang dipunyai, semua yang dimilikinya, tidak ada berbekas sama sekali. Lalu dia mengutuk itu. Ayub. Tuhan memberkati Ayub berlimpah, tapi lihat deritanya. Kalau kita baca di Ayub pasal 1 ayat 13-22, dikatakan anak-anaknya lelaki dan perempuan lagi makan dan minum di rumah saudara mereka yang sulung. Lalu datanglah seorang pesuruh, sedang dikatakan oleh orang itu, dia katakan sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang, merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput.
sehingga memberitahukan hal ini. Lalu datang lagi yang lain, itu berkaitan dengan harta kekayaannya. Lalu dikatakan api telah menyampar dari langit dan membakar memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku yang selamat. Lalu datang lagi pesan yang berikutnya. Sementara yang lagi berbicara memberi pesan, dikatakan anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum di rumah saudaranya yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan menimpa orang-orang muda sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 hari seluruh hartanya habis, seluruh yang dipunyainya habis, bahkan seluruh anak-anaknya mati. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu menimpa kita, waduh, runtuh dunia. Kita tidak bisa membayangkan. Ini bukan cerita biasa, ini cerita yang luar biasa. Bagaimana seorang Ayub dalam kondisi yang seperti itu bisa menerima semua kenyataan ini. Maka ketika semua yang terjadi itu dikatakan berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wih, luar biasa itu kalimat itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya tidak ikut punya, itu hanya yang dititipkan kepada saya. Masa akan marah kepada titipan yang bukan milik kita? Maka segala yang kita punya, ingat baik-baik, itu bukan hak kita, itu bukan milik kita. Baik istri, anak, suami, harta kita, itu titipan Tuhan. Jangan pernah marah ketika itu diambil dari kita, karena itu adalah miliknya Tuhan. Alkitab mencatat dan semua yang dikatakan Ayub, kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Itu iman yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, lihat, memang dia memberkati dengan melimpah, tapi berapa banyak yang harus diambil daripadanya, yang sebelumnya adalah menjadi kebanggaannya, menjadi kesukaannya, menjadi kegirangannya, menjadi kehormatannya. Tapi Alkitab yang baru kita baca tadi dikatakan apa? Bahwa setelah semua ujian itu yang dilewati, dia diberkati Tuhan dengan lebih berlimpah-limpah. Saya catat dan saya hitung dalam rupiah. Ada 14 ekor kambing domba. Sekarang ini 1 ekor kambing itu di Malang itu sekitar 4,5 juta. Maka kalau saya hitung 14.000 ada 63 miliar. Kemudian ada 6.000 onta. 1 onta itu kira-kira 30 juta. Maka ada 180 miliar. Ada 1.000 pasang lembu. Kalau seandainya itu adalah 20 juta. Dan kalau seandainya itu adalah pasangan, berarti kan 2.000. Berarti ada 40 miliar. 40 miliar. Ada 1.000 keledai betina. 1 keledai itu kira-kira 59 juta. Berarti ada 59 miliar. Jadi total semua kekayaannya adalah 352 miliar. Bapak Ibu kalau mau kecipratan tinggal hubungi Pak Ayub. 352 miliar. Ada yang punya uang itu? Ada yang punya di sini? Enggak, duit. Mungkin 1 miliar punya, kalau dihitung-hitung jual rumah, jual kendaraan, jual tanah, jual aset, mungkin sampailah 1-2 miliar atau 5 miliar. Ya. Tapi ini 352 miliar. Tapi di NOKB sak durunge berlimpah. Karena itu jangan bergantung pada harta, jangan bergantung pada anak, jangan bergantung pada istri, jangan bergantung pada suami. Bergantunglah kepada Tuhan saja. Amin. Maka Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu terjadi. Ditambah lagi, anak-anaknya kan mati semua tadi. 7 anak laki-laki. Anak laki-laki itu kebanggaan. 7 anak laki-laki. Ditambah lagi 3 anak perempuan. Dan sangat cantik-cantik. Tidak ada bandingnya. Tapi prosesnya harus dilewati dengan duka cita. Istrinya masih sama atau ganti? Halo? Istrinya masih sama atau ganti?
masih sama. Berarti istrinya akhirnya bertobat itu. Ya. Ini bukan anak yang di-download, bukan. Tiba-tiba jadi 7 anaknya. Enggak, ada proses lagi untuk melahirkan, membesarkan, tapi ada hal yang berbeda. Apa itu? Karena diberi yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Jadi banyak ujian, banyak berkat. Jalani saja. Ujungnya ada berkat Allah di sana. Yang terakhir, berkat yang besar yang ketiga yang diterima oleh Ayub. Tuhan memberikan perpanjangan usia. Ayo, berapa tahun ditambahkan? Berapa tahun ditambahkan? Setelah peristiwa itu Tuhan memulihkan dia. Berapa tahun Alkitab kita yang kita baca tadi ditambahkan usianya? Berapa? 140 tahun. Mau ditambah 140 tahun? Ini repot Bapak Ibu ini. Ya, mau ditambahkan enggak 140 tahun dari umur yang sekarang? Ada yang agak ngeluh. Ujol lah. Padahal mintanya itu loh setiap ulang tahun. Apa? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ditambah lebih banyak malah tidak siap. Nah, memang umur-umur orang dulu itu lebih panjang-panjang. Sekarang kita paling kuat-kuat kita ya 90-100 tahun itu pun sudah jalan keseret-seret sudah. Ya betul, Alkitab bilang 70 tahun itu sudah bersyukur. Lebih daripada itu sakit penyakit, linu segala macam datang. Bukan hanya linu, tulang-tulang sudah mulai agak sedikit goyah. Karena itu mau minta umur panjang? Mau minta umur panjang? Udah. Tadi setelah saya beritahu umur panjang ditambah 150 tidak mau. Sekarang saya tanya, mau diperpanjang umurnya? Tidak mau. Bapak Ibu Saudara, hidup itu dilematis. Umur panjang tapi sakit. Makanya saya berdoa, Tuhan beri saya umur yang panjang tapi sehat. Amin. Seseorang pernah berdoa, hamba Tuhan beri, Tuhan 70 tahun itu katanya batas daripada kekuatan, lebih daripada itu sakit penyakit. Saya minta saya dipanggil 70 tahun. Ternyata sampai hari ini tidak mati-mati. Ada orang yang sengaja siapkan kuburnya, siapkan untuk dia, siapkan untuk istrinya. Bapak Ibu Om saya kemarin itu membersihkan tempat yang bakal jadi kuburnya dia. Sampai hari ini tidak dipanggil-panggil Tuhan, jadi masih tetap diperpanjang usianya. Jadi mereka kemarin berdiri di kuburan yang akan menjadi kubur mereka. Mereka berdiri di atasnya, istrinya sama dia. Ini pendeta ini, sudah emeritus. Ada orang yang sudah siapkan ini itu, bahkan peti mati sudah siapkan. Sampai peti matinya sudah keropos, dia tidak mati-mati. Ada orang justru tidak mempersiapkan apa-apa, tiba-tiba sudah dipanggil pulang. Karena itu Bapak Ibu silakan persiapkan supaya umurnya panjang. Nah, ada jaminan itu. Jadi saya mau katakan satu hal yang penting, umur panjang itu ada di tangan kanan. Kekayaan ada di tangan kiri. Dan kehormatan dan kemuliaan dianugerahkan Tuhan. Artinya begini, tangan kanan itu gambaran daripada kekuasaan. Bahwa kalau kita masih hidup, kita masih memiliki power. Tapi kalau kita sudah mati, semua kehebatan kita, semua kegemilangan kita, semua hal-hal yang kita pernah warisi, itu hilang lenyap dan orang sudah tidak ingat lagi. Tapi saya mau katakan, hidup bukan persoalan umurnya panjang atau pendek, tapi hidup yang lebih berarti maksudnya adalah, biarlah kita dalam hidup ini menjalani dengan penuh kualitas. Karena jauh lebih bernilai, umur panjang tidak berkualitas buat apa? Lebih baik kita umurnya pendek tapi hidupnya berkualitas. Hidupnya produktif, hidupnya menjadi berkat. Lebih lagi kalau seandainya kita diberi umur panjang, tapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, bukan persoalan masalah pendek dan panjang umurnya, tapi persoalannya berapa berkualitas hidup kita yang kita jalani. Tuhan mau itu ada pada kita. Selamat panjang umur, tidak ada yang saya kepengen umur panjang, sekarang saya usia 48 tahun.
48 tahun. Saya akan pensiun melayani dalam organisasi itu usia 70 tahun. Ada berapa tahun lagi? Kalau saya sekarang 48 tahun, ada 22 tahun lagi. Kalau masih ada hayat di kandung badan, saya melayani sampai 70 tahun. Kalau diberi kesempatan untuk hidup lebih daripada 70 tahun lagi, itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu, jangan berpikir soal masalah 22 tahun lagi. Besok itu lo jalani dengan berkualitas. Hari ini itu lo jalani dengan berkualitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mau mendapatkan berkat yang besar? Rahasianya apa? Banyaklah menghadapi ujian. Loh, ini kita baru bicara ini. Ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan engkau menjadi orang yang tahan uji. Bahkan bukan hanya tahan uji, kau akan menikmati berkat-berkat yang daripada Allah. Berkat pemulihan engkau terima, berkat melimpah dari Allah secara kekayaan, baik secara rohani maupun jasmani. Dan yang ketiga, engkau menikmati perpanjangan umur. Dan minta umur itu yang jelas. Jangan hanya minta panjang umur, tapi minta juga sehat. Supaya nanti kalau panjang umur sakit-sakit itu karena salah doa. Ya. Mari kita berdoa sekarang.